Iya. Tabrak bro, tabrak terus. Tabrak terus. Suaranya tabrak mana bro? Tabrak. 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 Sikat Prof. Sikat semua mafia korupsi. Sikap anak ongesan yang songo. Sikat. Sikat belimbing. Samsul. Samsul harus disikat. Bro Babut. Tabrak. 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 Sikat korupsi Prof. Tabrak. Sikat mafia Prof. Apa Babut? Sikat Sikat Prof. Sultan. Itu Babut. Tabrak Prof. Tabrak. Waduh. Tabrak Prof. Tabrak. 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 Tabrak Babut. Wow. Selamat datang bro. Selamat datang Prof. Selamat datang Prof. Luar biasa semua. Luar biasa semuanya. Pokoknya keren ya. Istimewa sekali Bro Mahfud nih. Saya mau tanya, siap tabrak dan menabrak? Siap. Siap Siap tidak? tabrak dan menabrak? Siap. Oke. Oke. Kita mau agak slow dulu nih. Silakan mulai silakan yo. Wah. Wah, Prof Mahfud udah sangat siap ini teman-teman. Duduk aja ya. Boleh Duduk dulu, aja, duduk aja Prof. Boleh Bro. Sebelum kita mau nabrak dan ditabrak Prof. Ya. Malam hari ini Prof Mahfud kan ada di Semarang. Ini kita mau tawarin dulu mau minum apa Prof? Apa yang tersedia nih? Ada kopi Bro. Ada kopi, air putih, teh. Saya minta kopi. Kopi. Siap. Pahit atau ada gulanya Prof? Enggak. Pahit aja, pahit. Pahit aja, kopi pahit. Mantap. Iya. Buat nemenin Prof Mahfud minum kopi pahit, Iya. kita juga mau sediain makanan khas Semarang. Apa itu? Makanan khas Semarang yang sudah hadir untuk kita. Ada lumpia. Lumpia Semarang. Wah, Mana nih mantap lumpianya? itu ada Oke, bau ini dia budaya ya. Prof. Iya. Wes. Wih. Paket komplit nih Bro. Siap. Ini yang punya nih, yang punya nih. Yang Oke. boleh. Yang punya Borjuis namanya ya. Borjuis, oke. Namanya siapa? Namanya Bima. Bima, Bima. pemilik kopi Borjuis. Borjuis. Yes. Ada yang mau disampaikan Wah, Mas? ini Oh Bro iya langsung Mas. datang, Bro. Ah, Iya. Oh. Lumpia, Iya, kamu lumpia buat sendiri Semarang. apa beli Khas kamu? Semarang nih. Ini ngingetin. Kamu buat sendiri apa beli? Beli. Oh, yang Wih. terenak Semarang. Oke. Semarang punya Kok cuma lumpia tiga, kok terenak. cuma tiga, yang datang ratusan nih. Wah, Oke, terima Spesial kasih. dong. spesial. Lumpia itu hasilnya dari rebung. Ya. Rebung itu biasanya Bambu kan dari muda. bambu ya. Ya, Bambu itu bambu gedek. muda. Gedek tahu gedek? Mengingatkan pemimpin-pemimpin sekarang banyak yang raihnya gedek. Ya. Tabrak! tabrak, 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 tabrak. Pak Mahfud nun, Pak Nah, ini Mahfud, gedek ya. Yuk, Pak Nun Sewu sekalian saya mau bertanya sesuatu Pak ke Bima Pak ini, Mahfud. Bima Ya. bertanya duluan, harus diberi prioritas ini karena yang punya. Silakan duduk Mas Bima. Sini Mas Bima. Nah. Sini ya. Sebelah sini Mas, sebelah sini Mas. Saya jujur deg-degan banget Pak sama Pak. Saya sudah mengidolakan lama banget sama Pak Mahfud sedikit Pak. Mas. Oke, nah idola ya. Berarti kalau idola dua kepake Mas ya. Nggak kepakai Mas. Biarpun udah di sini tetap tabrak. Tabrak. Yang Singkat, Mas. kepake berapa Mas? 03. 03. Oh, iya Mas, monggo. Oh ya, pertama-tama saya sampaikan terima kasih Pak atas kunjungan Pak Mahfud ke tempat kami. Ini juga kita pesankan khusus lumpia dari Semarang yang terenak Pak. Mantap. Ini, jadi
tidak ada di menu kami tapi khusus untuk Pak Mahfud agar Pak Mahfud tahu bahwa Semarang itu enak. Ini sekalian saya izin bertanya ya Pak, untuk kepastian saya sendiri juga. Jadi apa yang membuat saya yakin Pak bahwa 03 hanya tunduk terhadap rakyat, kepentingan rakyat dan konstitusi dan tidak menjadi boneka partai pengusungnya. Wow, ini belum apa-apa udah main boneka-bonekaan. Tenang, Anda menantang Pak Mahfud siap, tabrak Pak. Tabrak Pak Mahfud, cocok. Hajar Prof, Langsung dijawab. langsung aja Prof. Langsung. Jawaban atas itu semua dari track record saya. Saya tidak pernah menjadi petugas siapapun kecuali sesuai dengan konstitusi. Dan saya 24 tahun bekerja di jabatan pemerintahan, berputar-putar dari satu institusi ke institusi lain, tidak pernah melanggar prinsip bahwa saya melaksanakan konstitusi. Jadi saya menjadi alat konstitusi. Oke? Oke. Ya itu aja. Yang pasti bukan anak haram konstitusi. Namanya juga anak haram. Tidak ada catatan MK. Iya. Kalau pulang digendong sama omnya. Oke, ada lagi Mas Bima, thank you. Sudah cukup, terima kasih Pak. Oh, bes. Kamu siapa tuh? Kamu namanya siapa tuh? Jerry. Jadi hati-hati kalau pulang ya. Hati-hati Saya nih. kira saya diadam, ternyata enggak. Gimana, seru nggak? Siap tanya, siap nabrak. Siap nabrak, ayo Mas. Itu menarik tuh, ada di luar milenial kayaknya sudah Iya, usianya kayaknya di atas sini, 60 ikut siap. hadir tuh. Oh, Terima ada kasih, Mas langsung Bima. tanya Pak Mahfud. Hah? Oke. Wis. Oh, oke, Wah, Prof, ini iya dia. siap. Coba bayangin ini orang sudah di atas 60, di atas Gen Z dan Gen milenial. Gen Y ya. Masih ke sini juga. Apa Pak? Namanya siapa Pak? Lapor ke Iya, sini dulu. silakan Pak. Namanya Perkenalkan siapa? Pak, Iya. nama saya Kaljono. Iya. Saya dari Ketua RW 3 Kelurahan Kemijen. Iya. Ketua RW. Kelurahan Kemijen. Tegas. Saya ingin menanyakan kepada Bapak Mahfud. Saya jadi anggota PDI, mulai saya belum sunat sampai sekarang. Belum sunat itu umurnya Dan berapa? usia saya sudah menginjak 80 tahun. Sudah menginjak 80 tahun. Bulan 3 itu nanti saya 80 tahun. Yang Mantap. perlu kami tanyakan Pak kepada Bapak Mahfud. Saya jadi RT 33 tahun. RT 33 tahun. Sekarang masih menjabat RW 9 tahun. 9 tahun, bukan main. Pengalamannya Yang saya banyak. tanyakan kepada Bapak, kenapa di Kelurahan Kemijen ada 11 RW? Untuk penyertifikatan Pak, di RW 3 yang belum pernah tersentuh sertifikat adalah di RW 3 Pak. Sertifikat apa Pak? Tanah. Oh. Oke. Padahal saya sudah datang ke staf kepresidenan, Wow. ke BUMN, ke Bu Sri Mulyani, Hmm. ke Pak Wakil Presiden, dikawal dengan Pak Supriyadi Pak. Jadi saya mohon dengan sangat penyerahan sertifikat pada hari Rabu kemarin. Kemijen ada, tapi di RW 3 tidak ada Pak, hanya 4 tok. Menurut Bapak karena apa? Karena Bapak PDI gitu? Karena Bapak orang PDIP atau apa? Enggak Pak, Karena apa? ini payung hukum katanya tanah PT KAI. Nah, Padahal itu sudah diserahkan sama Presiden Soeharto pada saat itu. Ini saya mohon dengan sangat Bapak, payung hukumnya sudah ada dan Pak. sudah dikirim ke staf kepresidenan Pak. nah. Kalau nanti Bapak mau bukti, ini masih di bawah Pak Yai juga membawa. Ya karena waktunya kalau di sini terbatas, nanti Ya. buktinya akan dibawa Bisa oleh staf diserahkan. saya. Terima Oke. kasih Oke, sekali makasih. Bapak. Siap, kejawab ya Pak ya. Ya, terima Oke. kasih. Mari Pak. Terima kasih. Oh. Mohon Pak doa. Sarjono. Pak Kardono, tabrak Pak Kardono. Tabrak. Iya. Tabrak Pak. Tabrak Pak. Ini umur 80 loh, sudah lebih dari 70 umurnya. Hebat Bapak ini. Mantap Pak, Oke. ada pertanyaan Pak. Kita mau bahas dikit ya. Kita Kemarin mulai. kita mau bahas tentang debat cawapres kemarin. Wah. Dengan gaya yang Wow. Cari apa tuh?
cari pisang. Oh. Wah, Kirain Iya, cari etika, Mas. Cari pisang. Oh, Nah, iya. kita mau tanya menurut Profesor Mahfud dengan gaya Gibran kemarin dalam debat cawapres, menurut Prof Mahfud gimana Prof buat generasi milenial, generasi Gen Z dan generasi yang sekarang Prof? Itu asumsi pelatihnya itu menurut saya menganggap Gibran bodoh dan menganggap saya juga bodoh. Dikiranya bisa dikerjain kayak gitu kan? langsung serang, Prof. Jadi Mas Gibran itu dilatih agar gini-gini biar mempermalukan saya gitu. Dari apaan, Prof? Padahal yang dilihatkan Mas Gibran tuh nada isinya sehingga Iya. saya katakan ini pertanyaan receh. Bah, Kenapa receh? Betul. Karena begini, kalau orang bertanya sesuatu itu, kalau akademis ada latar belakangnya dulu. Ini ada peristiwa ini, peristiwa ini. Apa menurut Bapak? Harusnya gitu. Ini belum ada peristiwanya, langsung tanya apa menurut Bapak tentang ini. Itu kan secara akademis untuk anak SD kelas 3. tabrak. Secara akademis itu mentah, maka saya katakan tidak layak dijawab untuk sebuah forum terhormat. Betul. Receh. Oke. Receh ini, receh. Bentar ini dulu. Iya. Maunya mempermalukan kan, sepermalukan balik pelatih. Ya, betul. Prof, kemarin juga gini-gini, Prof. Iya. Oke, gini, Prof. Saya ada satu pertanyaan dan ini menurut saya cukup penting, Prof. Hari ini negara kita tidak sedang baik-baik saja, setuju? Setuju. Kita melihat, Prof, banyak sekali fenomena adanya indikasi kesalahan ataupun penyimpangan dari kekuasaan. Negara sudah tidak netral dalam penyelenggaraan pemilu. Setuju. Pengerahan aparat keamanan, presiden pun bertindak, perangkat desa dikerahkan. Satu pertanyaan saya, Prof. Kami generasi muda butuh kepastian. Pertanyaan saya kepada Prof Mahfud simple. Berkaitan dengan statement Pak Ganjar sore hari ini. Apa Pak statement? Ganjar menyampaikan dan menyarankan kepada Prof Mahfud agar terhindar dari konflik of interest. Beliau menyarankan untuk Prof Mahfud mundur dari Menko Polhukam. Kami ingin sikap ketegasan positioning dari Prof Mahfud berkenaan dengan ini. Gimana, Prof? Baik, tolong dengarkan baik-baik semuanya. Apa yang disampaikan Pak Ganjar ke publik sore ini adalah kesepakatan saya dengan Pak Ganjar sejak awal. Bahwa saya pada saatnya yang tepat nanti pasti akan mengajukan pengunduran diri secara baik-baik. Jadi tidak ada pertentangan antara saya dengan Pak Ganjar. Itu sebabnya kalau saudara semua cermat, pada saat penutupan debat itu saya akan membacakan sebuah pernyataan. Saya berterima kasih kepada Pak Jokowi yang telah mengangkat saya 4,5 tahun yang lalu sebagai Menko Polhukam. Dan saya percaya dia punya niat baik untuk rakyat ketika mengangkat saya sebagai Menko Polhukam. Dan saya membantunya. Sekarang pun saya bersedia bersama Mas Ganjar untuk melanjutkan tugas-tugas karena menurut saya Pak Ganjar adalah calon presiden yang betul-betul pro rakyat. Nah, jadi saya sudah memberi isyarat itu. Tetapi kenapa ini tidak dilakukan sekarang? Karena begini, satu menurut aturan itu tidak dilarang. Dulu yang tidak dilarang itu ya menteri, terus pejabat-pejabat pusat lah. Tapi menjelang Pilpres yang kemarin ditambah lagi aturannya bahwa wali kota pun ya tidak harus mundur gitu kan. Aturannya ditambah. Padahal itu aturan lama yang hanya menyebut menteri dan pejabat-pejabat tertentu. Tapi tidak apa-apa. Yang kedua, saya juga ingin memberi contoh. Kalau saya ini menjadi calon wakil presiden, masih merangkap apakah saya menggunakan kedudukan saya untuk memanfaatkan fasilitas negara atau tidak. Ini sudah 3 bulan saya lakukan. Saya tidak pernah menggunakan fasilitas negara. Saya masih berkantor di Polhukam secara rutin. Semua tugas-tugas, semua surat-surat masuk pasti selesai tidak sampai seminggu di meja saya, meskipun saya cawapres.
Dan saya minta kepada pemerintah daerah yang kenal baik dengan saya, jangan menjemput saya atau melayani saya kalau saya ke daerah. Karena saya tidak mau menggunakan jabatan saya itu untuk menggunakan fasilitas kepemerintahan. Betul. Maksud saya ini agar ditiru oleh yang lain. Bagaimana Kalau menteri menjadi yang calon lain? presiden, kalau calon wakil presiden, jangan mau dijemput oleh pejabat daerah, jangan mau diantar, jangan mau didampingi. Hanya minta pengamanan saja kepada Polri. Oleh sebab itu, saudara, di daerah-daerah ini banyak teman baik saya. Banyak juga yang saya promosikan, ada yang menjadi pangdam, ada yang menjadi PLT gubernur, ada yang menjadi pejabat bupati wali kota. Semuanya saya bilang ke staf, kalau saya datang ke daerah dia, jangan hubungi dia untuk menjemput saya atau berkomunikasi dengan saya atau menjamu saya. Jangan hubungi dia, kasihan dia nanti dipecat kalau menghubungi saya. Saya bilang. Oke. Mantap. Karena fenomenanya orang kalau dekat-dekat dengan lawan politik itu itu susah, segera dipindah, segera dinaikkan, tapi sebenarnya ditendang ke atas, dan macam-macam. Oleh sebab itu semua pejabat yang kenal saya yang selama ini baik-baik saja, kalau saya datang ke daerahnya Anda usah ikut menjemput agar tidak berbahaya bagi Anda, bagi karir Anda. Itu yang saya katakan. Kemudian itu ternyata situasinya tidak berimbang. Pihak lain tampak menggunakan jabatan, Betul. jemput, diantar dan sebagainya. Malah yang terakhir ini menteri-menteri yang tidak ada kaitannya dengan politik juga sudah ikut tim sukses. Tabrak. Tabrak. Tabrak, bro. Siapa itu? Singkat, ces, gitu, bro. Iya kan? Betul. Oleh sebab itu saya kira percontohan saya ya sudah cukup. Tinggal menunggu momentum, karena ada sesuatu tugas negara yang harus saya jaga. Jangan sampai kacau apa yang sudah jadi, harus saya jaga dalam rangka transisi. Dan saya menghormati Presiden Jokowi yang mengangkat saya 4,5 tahun yang lalu dengan penuh ketulusan, dan berdasar ketulusan yang seperti itu pula saya sekarang akan meneruskan tugas-tugas itu bersama Ganjar Pranowo. Tinggal Oke. ya kalau saudara lihat sekali lagi pidato saya pada pada akhir debat yang keempat itu, pidato saya yang pertama kan gitu, saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Jokowi dan saya sekarang akan bersama Pak Ganjar Pranowo. Itu berarti menunggu momentum, menunggu transisi, juga menunggu karena ini menyangkut politik, strategi politiknya dari partai pengusung melalui Oke. TPN. Itu harus disiplin begitu, tidak bisa colong pelayu pergi begitu saja Oke. dari Pak Jokowi, tapi juga tidak bisa kita lalu menghindari aturan-aturan organisasi di mana saya sudah bersepakat akan melakukan itu pada saatnya. Agar saya tidak lebih terikat dan agar yang lain tahu kalau mau menjadi pejabat itu jangan menggunakan jabatan untuk kepentingan politik. Saya setuju, bro. Itu, bro. Tapi Oke, tapi Itu dosa politik, itu Tapi- dosa politik yang akan meracuni generasi muda. oke. tabrak. Tabrak, Bro. Oke, berarti Tapi, Prof Bro. Mahfud berkomitmen sampai pada waktunya Prof Mahfud akan mengundurkan diri untuk menghindari konflik of interest. Nunggu timing. Nunggu timing. Nunggu Tunggu timing. timing. Oke. Dan Oke. timing Oke, itu tepuk tangan dulu. Tidak akan menjalahgunakan Mantap kekuasaan. iya. Dan Sekarang- dengan rasa hormat kepada Presiden Pak Jokowi. Jadi tidak akan menyinggung siapa-siapa, tapi saya ingin memberikan pelajaran etika kepada para pejabat Betul. politik. Oke. Setuju, bro. Tapi Prof, kenyataannya sekarang bukan hanya menteri ataupun aparatur negara yang lain. Kenyataannya kepala atas negara Indonesia ini juga tidak netral, Prof. Terbukti dalam kunjungan kenegaraan mereka selalu melambangkan dengan jari dua, Prof. Nah, bagaimana Prof dengan fenomena kayak gitu? Apakah Prof? harus mundur? Ya biar masyarakat yang menilai. Oh. Saya minta masyarakat kalau ingin ikut menyelamatkan negara ini,
pada saat pemilihan tanggal 14 Februari besok, berilah pengadilan rakyat untuk Setuju. menentukan Setuju, Bro. Pengadilan untuk rakyat. menentukan pilihan sesuai dengan hati nurani, Iya. yang tidak menggunakan penyalah kekuasaan untuk meraih kemenangan, dan tidak juga menyebut fasilitas negara itu sebagai diberikan oleh personal kepada rakyat. Semua yang diberikan kepada rakyat itu adalah milik negara. Oke. Setuju, Bro. Baik. Setuju ya? Setuju. Siap nabrak ya. Saat. Oke, ada pertanyaan. Kita mau kasih Siapa mau pertanyaan. nabrak lagi? Siapa yang mau nabrak? Nabrak ini. Oke, ya. Silakan. Ya, merah. Oke, Itu, silakan. Siap nabrak Ini ya Mas semakin ya. seru. Makin malam makin seru. Iya. Obrolan yang sangat luar biasa malam hari Sekalipun ini. presiden harus mundur kalau terbukti bersalah. Prof, diminum dulu, Prof. Oke, kita sudah sama Monggo. Mas siapa? Natael Bre mana? Bre. Bre, oke Bre. Mau Bre, nabrak Bre. apa Bre? Saya mau nabrak Prof. Wow. Terkait dengan nabrak nih. satu, ketidakadilan yang ada di Kota Semarang, Prof. Dari pada tahun 2022 di bulan Agustus ada satu ASN Kota Semarang bernama Iwan Budi yang mungkin Prof pernah mendengar. Wow. Prof pernah mendengar Iwan Budi, ASN Bapeda Kota Semarang. Oh. Hilang, dimutilasi dan terbakar. Wow. Sampai dengan detik ini Prof, kasus sudah naik ke Polda. Dan tidak ada penyusutan dan pengungkapan kasus. Kita mau seperti apa? Kalau kasus yang berbahaya harus nunggu viral dan baru ditindak dan diusut serta dituntaskan, mau sampai kapan kita sejahtera? Itu yang pertama. Saya tanya yang pertama. Yang kedua, setiap tahun cukai rokok naik. Tapi yang pertama, petani tak pernah sejahtera, Prof. Kalau Prof berkunjung ke Temanggung, berapa banyak persentasi petani yang saat ini bertambah karena alokasi cukai rokok tidak langsung ke petani. Itu yang kedua. Yang ketiga, terkait dengan apa yang selama ini Prof kerjakan tentang masyarakat adat, sejauh mana gagasan Prof berbicara tentang wadas yang salah satunya calon presiden kita Pak Ganjar yang juga menjadi salah satu pelaku dari rusaknya lingkungan yang ada di Wadas. Terima kasih. Oke. Wow. Bre, nabraknya 3 kali, Bre. Ya. Oke, Nggak apa-apa. silakan. Silakan. Saudara, saya mulai dari yang ketiga yang paling panas. Yo. Tabrak Prof. Soal wadas. Soal wadas itu adalah program strategis nasional. PSN. Itu adalah proyek pemerintah pusat. Oleh sebab itu dan itu sekarang sudah diselesaikan. Saya ikut menyelesaikan itu, misalnya ada tuduhan pelanggaran hak asasi. Katanya ada yang masuk rumah sakit dihajar polisi, ada yang malam-malam rumahnya didatangi polisi dengan anjing pelacak, ada yang dihajar polisi. Semua itu pada waktu itu saya ambil fotonya, saya kirim ke Komnas HAM. Tolong diselidiki ada peristiwa ini benar apa tidak. Tolong Komnas HAM yang mengumumkan apa ada pelanggaran HAM berat apa tidak. Tabrak Bros. Sikat, Bro. Saudara, apa keputusan Komnas HAM? Semua itu tidak benar. Dan itu diumumkan oleh Komnas HAM. Ya, bahwa tidak ada anjing pelacak itu, tidak ada orang yang masuk rumah sakit apalagi meninggal. Nah, saya katakan loh, kalau Komnas HAM bilang begitu, bagi saya dari sudut keamanan selesai. Tetapi yang terpenting dari itu bahwa Wadas itu adalah program strategis nasional. Berarti bukan programnya Pak Ganjar ya Pak ya? Ya, program strategis nasional yang secara hukum itu sudah diputuskan oleh Mahkamah Agung. Bahwa IMB-nya itu sudah benar, surah amdalnya sudah benar, sudah diputuskan. Nah, oleh sebab itu yang diharapkan ke depan kalau mau membuat program strategis nasional di daerah, itu seharusnya pemerintah juga ikut menangani masalah-masalahnya yang akan muncul. Jangan langsung dibebankan ke daerah lalu Setuju. berdiam diri. Setuju, Prof. Setuju. Oleh itu Setuju tidak kalau adil, itu, Prof. keadilan pusat dan daerah di bidang ketata pemerintahan itu tidak benar. Kalau muncul kasus itu lalu dibebankan surat daerah, lalu pusatnya hanya diem-diem aja ngelihat dari jauh, padahal dia wajib
mengambil tindakan karena sudah ada putusan Mahkamah Agung. Memberi ganti rugi yang layak dan mengajak masyarakat dilibatkan. Untuk program strategis nasional itu dilibatkan masyarakatnya, kamu mau apa, ini mau diginikan gitu. Jangan langsung jadi lalu pemerintah daerah dipaksa untuk menyelesaikan masalah itu. Saudara, soal Iwan Budi yang dimutilasi tidak ada kabarnya, itu menyangkut soal penyidikan. Tapi begini, saya sekarang atau pemerintah sekarang punya program SPPTI, Sistem Penanganan Pidana Berbasis Teknologi Informasi. Di situ harus dimasukkan setiap kasus dari seluruh Indonesia. Misalnya kasus ini tanggal sekian peristiwanya, dimulai penyelidikan tanggal sekian, masuk. Kalau 3 bulan kemudian kita buka sampai di mana ini? Sampai di mana masalahnya? Ada laporannya, setiap 3 bulan ada laporannya. Nah tapi yang ini termasuk yang tidak masuk nih laporannya. Nanti akan saya cek ya, kenapa ini tidak jalan. Tabrak bro. Wajib itu bro. Menurut saya itu wajib sekali itu bro. Tegas ya. Tegas langsung, sat-sat bro. Ya. Ya, sat-sat pokoknya. Oke, saya kira itu soal apa namanya, cukai rokok. Cukai rokok. Nanti kita selesaikan juga. Cukainya selalu naik, petaninya tidak pernah sejahtera. Malah dulu pernah juga ada larangan kan, bahwa larangan tani tembakau karena ini adiktif dan sebagainya. Itu saya kira saya sudah membuat putusan waktu Mahkamah Konstitusi mengenai perlindungan bagi penanam tembakau dan seluruh kemanfaatnya agar rakyat bisa kebahagiaan dan bisa sejahtera dari itu. Itu aja. Oke. Ini dia Siapa mau nabrak lagi? Siapa mau nabrak lagi? Tabrak. Gini Mas Teo. Oke, kacamata Ya, siapa silakan. lagi? Ada. Oke, ya. Ini kita butuh pemimpin yang tegas, berani ya. menjawab Sat-sat gitu semuanya. loh. Sat-sat. Semuanya. Kita pakai lanjut. dulu. Pertanyaan Bro, berikutnya. Tabrak, Bro. tabrak, 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 tabrak. Oke. Tabrak. Oke, silakan, kita Bro. lanjut silakan. dengan Mas siapa? Oke, sebelumnya mohon izin Prof, saya Sajiwo dari kawan-kawan UNES. Sebelumnya disclaimer dulu, hal demikian sudah kami lakukan. Kemarin kita ke Jakarta, kita juga menyerahkan kajian serupa ke Pak Anies. Nah ini izin menjelaskan, yang pertama, hari ini Jawa Tengah itu mengalami krisis sosial ekologis Prof di pesisir pantai utara Jawa. Apalagi semenjak ada Giant Sea Wall yang kemarin mungkin dibahas sama Cak Imin ya, itu juga kemarin kita sudah serahkan ke Cak Imin. Hari ini kita juga mau menyerahkan lagi kepada Prof Mahfud mumpung di Semarang. Nah, krisis sosial ekologis yang terjadi di Jawa Tengah itu hari ini luar biasa, Prof. Karena ya Jawa Tengah di pantai utara, penurunan muka tanah kemudian itu mengakibatkan banjir. Nah itu diperparah dengan ekstraksi air tanah oleh industri di pesisir Jawa Tengah. Itu yang pertama. Kemudian yang ingin saya tanyakan yang kedua terkait dengan kasus Rawapening, Prof. Ini juga masuk kepada DPN atau Danau Prioritas Nasional. Nah rencananya di Rawapening ini akan diadakan revitalisasi. Nah tapi yang jadi problem kemarin itu ada pematokan tanah yang itu hasil dari keputusan Menteri tahun 2020, Menteri PUPR tentunya. Nah di situ mencaplok kurang lebih hampir 800-an hektar tanah warga yang itu punya sertifikat. Kita punya datanya. Nah dan sampai hari ini kawan-kawan UNES masih konsisten kita pulang pergi ke Rawapening. Pertanyaannya Prof, saya butuh komitmen Prof Mahfud, kita butuh janji Prof Mahfud dan saya harapannya kita bisa bersalaman karena sama-sama laki-laki ya Prof ya. Wow, tantangan tabrak nih. Ya. Apa yang bisa kawan-kawan pemuda hari ini pastikan dari Prof Mahfud agar satu, krisis sosial ekologis di pantai utara Jawa itu selesai atau dibereskan. Yang kedua, tidak ada lagi kebijakan-kebijakan yang itu bisa merugikan masyarakat. Kita tidak pernah menolak pembangunan, tapi kita selalu menolak pembangunan yang itu merampas hak dari masyarakat. Terima kasih. Silakan Bro. Seorang pejabat tidak boleh memberikan janji konkret terhadap sesuatu yang belum dipelajarinya. Oleh sebab itu saya tidak memberi janji apa-apa, tapi saya akan menerima ini lalu akan dipelajari. Kalau memang ada pelanggaran,
akan kita tabrak. Tabrak! Tabrak Prof. Saya kan belum tahu betul apakah benar ini salah, apa benar terjadi pencaplokan. Nah nanti saya pelajari dulu. Yang prosedurnya sudah benar, tentu kita juga tidak boleh selalu menyalahkan pemerintah. Karena dalam banyak kasus juga sering melaporkan pemerintah salah, tapi sebenarnya sesudah dilacak tidak selalu salah. Meskipun banyak juga yang salah gitu, tapi tidak selalu. Oleh sebab itu saya tidak boleh katakan, wah saya memberi janji sekarang. Untuk kasus ini akan saya, ntar dulu saya pelajari. Tapi yang saya pastikan semua akan ditegakkan menurut aturan-aturan hukum. Sikat Baik Prof. kepada Prof. pemerintah Oke. maupun kepada rakyat. Iya. Oke? Jika terbukti akan dibereskan. Jika terbukti kita tabrak. Oke, tabrak. Kita serahkan. Oke. Selamat anak muda. Intinya nggak Mantap. boleh janji-janji ya Prof ya. Bukan sekedar janji, Iya. tapi Terima akan kasih dari dipelajari kawan-kawan oleh UNES pemerintah. ya. Pelajari dulu ya. Apalagi Oke.